Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo resmi diajukan Presiden sebagai calon Kapolri. Ia akan menggantikan Jenderal Idham Aziz yang akan pensiun 31 Januari nanti. Nama Listio Sigit tertuang dalam surat Presiden yang diantar Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR. Sesuai aturan, Presiden hanya mengajukan satu nama untuk disahkan DPR. Mulai besok, proses akan segera dimulai DPR dengan menggelar rapat bersama PPATK dan Kompolnas. Pekan depan, DPR akan mengundang calon Kapolri untuk uji kelayakan. Komjen Listio Sigit satu dari 5 nama yang diajukan Kompolnas kepada Presiden. Selain Sigit ada Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Kepala BNPT Komjen Boy Rapli Amar, Kepala Lemdiklat Komjen Arif Sulistianto, dan Kepala Baharkam Komjen Agus Andrianto. Pimpinan Polri sangatlah penting dalam mengarahkan dan membangun institusi kepolisian Republik Indonesia yang semakin maju, modern, dan berwibawa. Setiap momentum pergantian Kapolri tentu akan selalu disertai dengan harapan rakyat agar Polri dapat mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang memiliki integritas dalam mengayomi rakyat. Kedepan, Polisi Republik Indonesia semakin dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalitas personel, pelayanan publik yang semakin baik, serta rasa aman di dalam masyarakat. Ya, Kapolri baru dituntut profesional, humanis, dan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Lantas, siapa Komjen Listio Sigit yang pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo di awal kekuasaannya pada 2014? Berikut profilnya. Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo untuk menjadi calon Kapolri yang akan menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 ini pernah menjabat sebagai Kapolda Banten. Ajudan Presiden Jokowi pada awal masa menjabat ini juga pernah menjabat di Reskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Kedekatan Listio Sigit dengan Presiden Jokowi sudah terjalin sejak menjadi Kapolres Surakarta, di mana saat itu Jokowi masih menjabat wali kota. Apakah kedekatan saja cukup atau ada hubungan politik lain yang mewajibkan seorang calon Kapolri layak diterima oleh DPR? Saya akan segera berbincang dengan Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran. Bung Muradi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, kalau setiap pergantian Kapolri, kita selalu mendengar kita butuh Kapolri wajah baru yang humanis, tidak ada rekening gendut, dan lain-lain. Seolah-olah semua hal-hal yang baik-baik dibutuhkan dari Kapolri baru. Apakah memang demikian? Apakah itu terwujud atau hanya harapan-harapan di awal ketika calon Kapolri mau dipilih? Ya, yang pertama memang itu menjadi salah satu persyarat supaya nanti calon Kapolri tidak tersandra kasus, tersandra hal-hal yang bersifat negatif ataupun hal yang bersifat mengarah kepada pelanggaran hukum. Itu poin pertama. Yang kedua, keberadaan Kapolri memang dia harus bebas nilai, bebas dari hal yang bersifat pribadi tadi ya, soal misalnya katakanlah rekening gendut, kemudian itu kan pribadi ya, kemudian juga punya hal yang berkaitan dengan aktivitas negatif di masa lalu. Saya kira itu menjadi normatif karena itu dia menjadi pemimpin dari 460.000 personil Polri di seluruh Indonesia begitu. Oke, kalau kita lihat proses menuju pergantian ini atau di ujung dari masa jabatan Pak Idham Aziz, ada beberapa kasus yang melibatkan nama kepolisian, katakanlah seperti penembakan 6 laskar FPI. Apakah ini menjadi beban atau hanya sekedar PR nantinya bagi Pak Sigit? Ya, ini PR saja saya kira, karena ketika kemudian dari Polda Metro diambil oleh Bareskrim, saya kira Pak Sigit mencoba objektif ya, katakanlah dengan memaparkan agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Polda Metro. Saya kira
poin ini menjadi nilai tambah. Kalau memang ini dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk membayar hutang, tanda kutip, atau membayar atau menyelesaikan PR dari Pak Idam yang sebelum selesai kasus ini masih ada gitu. Jadi saya kira kalaupun kemudian nanti akan panjang, ini saya kira beliau akan dengan ringan untuk kemudian mengatakan bahwa atau menegaskan bahwa ini adalah bagian yang persoalan yang harus diselesaikan sebelum mengarungi masa jabatan yang saya kira akan panjang kalau memang mengikuti pola presiden di 2024 nanti ya, masa habis 2024, sementara Pak Sigit itu kan baru pensiun di 2027. Saya kira akan lebih dari 3-4 tahun ke depan. Saya kira itu menjadi salah satu hal yang harus betul-betul firm dan clear untuk dijalani sepanjang Pak Jokowi memimpin negeri ini begitu. Oke, kedekatan dengan Bapak Presiden, Pak Sigit ini pernah menjadi pejabat kepolisian di Surakarta, lalu kemudian menjadi ajudan di awal masa tugas Pak Jokowi. Apakah ini bisa menyandra Pak Sigit? Atau justru ini bisa kemudian modal menunjukkan profesionalitas yang tinggi bagi Pak Sigit nantinya? Saya anggapnya bonus ya. Itu bagian dari bonus saja saya kira. Karena dengan begitu beliau memahami betul visi presiden. Karena katakanlah selama hampir 2 tahun jadi Kapolres, kemudian hampir 2 tahun juga menjadi ajudan, saya kira itu cukup bisa bisa memahami tanda kutip dia maunya presiden begini. Ada 2 pendekatan ya, pendekatan pada perspektif individu presiden sebagai kepala negara maupun sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan. Yeah. 2 ini yang saya kira menjadi salah satu ikatan yang sama. Karena begini, Pak Sigit termasuk yang open minded. Beliau juga beberapa kali tanda kutip saya tangkap diskusi serius dengan presiden ketika beliau juga ketika baru menjabat di Kadipropam maupun ketika menjadi Kapolda Banten. Saya kira ini poin penting bonus buat Pak beliau untuk bisa menangkap apa yang menjadi harapan dan keinginan presiden. Karena pendekatan visi misi yang sifatnya officially ya, itu akan bisa kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang sifatnya lebih praktis. Karena saya memahami beliau mengerti apa yang menjadi maunya presiden begitu seperti itu. Oke, banyak yang bilang Bapak Sigit ini seorang yang berpikiran terbuka. Apakah ini nantinya akan memudahkan beliau kemudian masuk ke semua lini masyarakat? Ada 2 pengalaman yang segera perlu dicatat. Pertama, pengalaman beliau jadi Kapolda Banten ya. Itu kan Banten tahu sendiri kan wilayah dengan karakteristik keagamaan yang cukup kuat di sana. Beliau normal itu hubungannya baik juga dengan beberapa ulama-ulama besar di Banten ya. Sementara yang kedua adalah selama beliau menjadi kabar reskrim juga dalam tataran tertentu juga lebih pada pendekatan profesionalisme. Saya ingin mengatakan begini, Mas Latif ya, bahwa apa yang menjadi background atau rekam jejak beliau itu bisa menjadi fondasi untuk mengarungi kalau nanti beliau definitif menjadi Kapolri dalam konteks 3-4 tahun ke depan bisa lebih mudah. Karena hubungan dengan presiden jadi lebih mudah untuk kemudian mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, keamanan dalam negeri dan juga membangun esensi penegakan hukum dan harga optimas di Indonesia seperti itu. Ada pihak yang khawatir penunjukan Pak Sigit akan memicu tumbuhnya terorisme. Sesuatu alasan yang masuk akal? Tanpa beliau jadi pun kan tetap ada terorisme karena dia musuhnya bukan cuma Pak Sigit, dan musuhnya adalah polisi sendiri. Karena betul. Jadi memang sebenarnya mereka memahami konteks radikalisme, terorisme itu kan kenapa polisi jadi sasaran, karena sasarannya beliau atau katakanlah Kapolri dan juga Densus 88 itu yang paling gencar kan, karena memang diatur undang-undang seperti itu. Makanya saya kira kalaupun dikatakan akan menjadi sasaran, saya kira justru atau makin besar, saya kira justru menjadi pembuktian saja bahwa itu misalnya pada zamannya ketika Pak Badrun Haiti memimpin juga besar. Ya. Bahkan Pak Tito yang dulu misalnya bekas kepala BNPT juga ada, termasuk juga Pak Idam juga ketika beliau jadi Kapolri. Jadi saya kira ini pekerjaan rumah yang belum selesai
sepanjang katakanlah dari hampir 20 tahun terakhir ya, kalau dihitung dari 911 sampai hari atau bom Bali sampai hari ini begitu. Kalau kita lihat hubungan dengan katakanlah organisasi Islam seperti FPI yang agak terganggu di masa akhir tugas Pak Idham ini, apa kira-kira trik atau siasat yang harus dijalankan oleh Pak Sigit untuk kemudian kembali menormalkan hubungan seperti Anda sampaikan tadi, hubungannya dengan ulama yang sangat baik tersebut? Ya, ada 3 hal yang Mas Fadil kira-kira. Yang pertama, bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Pak Sigit itu harus konsolidasi internal dulu, karena biar gimana pun beliau butuh dukungan internalnya. Ini saya kira harga yang harus kemudian dilakukan secara simultan dan cepat. Itu poin pertama. Yang kedua, karena beliau sudah punya kredit untuk dekat dengan beberapa ormas dan juga kemudian organisasi masyarakat berbasis agama, juga kemudian itu bisa kemudian menjadi jembatan untuk bertemu ataupun membangun hubungan yang relatif lebih informal. Yang selama ini kan pendekatan informal ya. Ini yang saya kira perlu juga kemudian menjadi pertimbangan beliau untuk kemudian membangun hubungan, menormalkan hubungan baik. Walaupun dalam konteks penegakan hukum tetap dilakukan. Katakanlah misalnya kasus HRS dan sebagainya akan tetap harus diproses. Walaupun dalam beberapa kasus juga menjadi bagian penting untuk kemudian membangun hubungan yang lebih harmonis antara Polri juga dengan organisasi masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya kira juga perlu ditegaskan soal bagaimana Kapolri bisa juga membangun hubungan yang relatif baik dengan MUI misalnya, atau ormas besar juga menjadi jembatan yang baik. Dan terakhir saya kira, kalaupun kemudian ini sudah dilakukan, maka yang paling penting adalah membangun atau membuat kebijakan praktis atau operasional teknis yang memang tidak mendeskripsikan atau tidak terinspirasi atau terbangun seolah itu adalah memusuhi umat tertentu atau memusuhi ulama dan petinggi agama tertentu begitu. Oke, kenapa tadi Anda menyebutkan perlu sekali dukungan internal? Apakah karena ada 5 nama yang disampaikan oleh Kompolnas itu lalu kemudian membuat Pak Sigit nantinya tidak mudah melenggang, atau karena angkatannya yang masih terlalu muda dibanding yang lain? Ya, itu dua hal ya Mas. Yang pertama memang angkatannya lebih muda. Ini kan sebenarnya bukan hal baru. Ketika zaman Bung Karno, 2 kali Bung Karno mengangkat Kapolri yang angkatannya jauh dia lebih muda ya. Bahkan ada dulu AKBP diangkat jadi Kapolri waktu itu ya. Sampai kemudian menjadi terakhir bintang 2. Kemudian Pak Tito juga kan 5 angkatan dia lompati dan baik-baik saja gitu. Karena sekarang Pak Sigit 4 angkatan dari 88A ini kan ke 88B dan 91. Saya kira nggak ada masalah di situ. Nah, tapi poin pentingnya begini, 5 calon ini sebenarnya adalah representasi dari dinamika yang ada di internal. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada faksi, tidak. Tapi bahwa dinamika itu kemudian harus dianggap sebagai satu keseluruhan yang harus betul, tapi harus juga kemudian diguyupkan atau diblindkan supaya ngeblind, supaya kemudian bisa sama-sama mendorong visi misi yang pasti kita sampaikan itu bisa kemudian sama-sama dijadikan basis untuk membangun Polri di masa akan datang lebih baik begitu. Baik, oke Prof, terima kasih. Mudah-mudahan Kapolri baru bisa membawa polisi yang lebih humanis dan profesional. Prof Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan update informasi Anda terkait dengan temuan senjata di Nrekang.